Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Lebaran sebentar lagi, 2 minggu, 3 minggu lagi kita insyaallah Idul Fitri ya. Dan mudah-mudahan di 1 minggu puasa ini banyak hal amaliyah Ramadan kita yang sudah kita tunaikan, mulai dari puasa kita dan lain sebagainya. Insyaallah ini akan mengajak kita sedikit merenung bahwa hakikatnya rezeki versi pengalaman hidup dan hakikat rezeki menurut kajian-kajian para ahli tasawuf. Jadi jangan dikira rezeki yang kita punya sekarang dalam bentuk uang, gaji, pangkat, kedudukan itu kalian dapat karena hasil dari gelar kalian. Jangan dikira dapat karena orang percaya dengan kalian. Jangan dikira karena kalian punya saudara di sana sini makanya kalian dapat penghasilan. Enggak. Tapi itu adalah bagian dari rezeki yang Allah memang sediakan buat kita. Maksudnya rezeki yang dimaksud oleh Allah ini bahwa di surat Al-Quran itu banyak dibilang bahwa Allah yang menjamin rezeki kamu, Allah yang sudah menetapkan batasan rezeki setiap makhluknya, setiap umatnya, semua binatang, semut itu. Kalian bisa bayangkan, semut itu membawa makanannya itu beratnya 50 kali dari berat badannya. 50 kali lipat berat badannya. Sedangkan lutut dia untuk nyangga makanan dan tubuhnya itu 500 kali lebih berat dari badannya. Lutut kecil kaki-kakinya itu tadi. Jadi kalau dianggap bahwa orang yang paling banyak rezekinya adalah yang paling keras usahanya, harusnya buruh kuli bangunan itu. Dia paling banyak rezekinya. Tapi buktinya kan enggak. Kan begitu. Kalau kalian anggap bahwa rezeki itu paling banyak itu didapat dari orang yang paling pinter, enggak juga. Banyak orang bodoh yang enggak sekolah, buktinya rezekinya banyak. Gitu. Jangan kalian juga anggap kira bahwa yang namanya rezeki banyak itu karena orang dalam atau karena dia punya saudara, punya jabatan. Belum tentu. Gitu. Kenapa orang kaya yang gajinya 1, miliaran masih mau korupsi? Kurang, Bin. Karena kurang. Jadi banyak sedikitnya rezeki itu bukan jumlah. Tapi banyak sedikitnya rezeki itu tergantung dari nilai cara pandang kita tentang rezeki. Jeruk ini buat saya ini udah banyak. Kenyang saya makan 1 jeruk ini. Kan begitu. Tapi bagi orang lain bisa jadi jeruk ini lebih sedikit. Dia butuh 1 kilo mungkin untuk makan jeruk biar kenyang. Saya buka rahasianya di sini. Mudah-mudahan ini benar-benar direkam gitu ya. Dan saya juga ridho untuk di-share, nggak apa-apa, Bi. Tapi lebih khusus untuk keluarga besar kita di Padepokan buat anak adik cucu saya nanti. Mudah-mudahan nggak di take down oleh Google gitu ya. Mudah-mudahan 5 tahun 10 tahun masih bisa dibaca gitu ya. Masih bisa atau yang Yobi yang sudah jadi dosen, siapa tahu punya ide untuk menulis hasil rekaman saya itu ditulis ulang gitu. Ya karena kalau saya ngomong sambil nulis itu lupa. Nah, kalau kalian yang dengar masih ingat mau ditulis ulang, bisa dibuat. Gitu ya. Rizki itu sudah sesuai dengan takaran. Ini penting.
Dan takarannya ini sesuai dengan kecukupan yang menurut Allah cukup untuk kamu hidup. Nggak lebih, nggak kurang. Takarannya sama. Kita berempat, 5 ini. Rizki kita itu sama. Sesuai dengan takaran kebutuhan kita masing-masing. Terus kenapa ada yang lebih kaya dari kita? Kenapa ada yang lebih banyak uangnya daripada kita? Nah, hati-hati. Ternyata takaran rezeki yang berlebih yang kita nikmati hari ini, itu kalau minta ya. Kalau kita minta kepada Allah dan Allah kabulkan, minta supaya diberikan rezeki yang berlimpah gitu ya, minta kekayaan segala macam dan itu dikabulkan oleh Allah, hati-hati. Jatah rezeki dari kita di tahun, bulan, hari-hari berikutnya itu diambil semua, dikasih hari ini. Contoh seharinya kita dikasih rezeki sama Allah itu sebenarnya 10.000. Berarti kan sebulan 300.000 misalkan. Ternyata kita mintanya lebih, nganggap 300 itu kurang ya Allah gitu. Ya gimana nggak kurang? Harusnya bensin cukup pertalite pakai Pertamax. Harusnya cukup bawa motor kemana-mana beli mobil buat kredit. Harusnya makan kenyang cukup pakai tempe, beli ayam bakar. Makannya di luar pakai makan pizza. Jadi dari jatah yang Allah kasih seharusnya sebulan 300.000, kita nganggap itu kurang. Anggapan kita. Minta sama Allah supaya dibeli lebihkan rezekinya. Maka jatah besoknya, ya bulan berikutnya ini 300.000, bulan berikutnya dikasih ke kita hari ini, bulan ini. Jadi 600.000. Bilang masih kurang lagi, diambilkan lagi di bulan berikutnya. Terus begitu. Jadi yang ngerasa gajinya nih, ingat, yang ngerasa gajinya 10 juta, 50 juta sebulan, jangan-jangan 50 tahun gaji rezekimu diambil, dikasih untuk hari ini. Kapan ngerasa apesnya? Ketika habis. Ternyata jatah rezeki kita sebelumnya, setelahnya itu nggak mencukupi. Nggak mencukupi rezeki kita yang setelahnya. Apa yang terjadi? Jatah rezeki dari anak keturunan kita itu diambil. Dikasih ke kita hari ini. Jangan kaget kalau ada orang yang kaya raya. Jadi kalau buzzer yang Atta Halilintar itu. Jangan. Rezeki mereka untuk 100 tahun dan 7 turunan dikasih sekarang. Apa buktinya? Banyak yang orang kaya raya dirinya, tapi ternyata hartanya habis dimakan, dijual oleh anak keturunannya. Di generasi berikutnya pasti ada, kalau kita makmur, sugih, kaya raya, nanti di keturunan kita yang kesekian kalinya, kita akan menemukan keturunan kita itu yang memang susah hidup ekonominya. Dan ingat, setiap 10 kenikmatan, maka Allah akan ambil 1 kenikmatan. Supaya apa? Supaya bersyukur. Jangan senang. Istri cantik, gaji dua-duanya, kaya raya, mobil suami istri, rumah 5 misalkan. Gaji istrinya 50 juta, suaminya 50 juta, anak cantik, gelis dan lain sebagainya. Apapun mau tinggal beli. Mapan semuanya. Hati-hati.